Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar telah melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Tanah Abang ya, sebanyak 14 orang ya. Dan atas kejadian tersebut Polres Metro Jakarta Pusat telah membentuk tim gabungan dan telah berhasil mengamankan kembali setidaknya 8 orang pada hari ini. Di dalam 8 orang telah kami amankan kembali. Yang pertama adalah diamankan pada hari Senin 19 Februari 2024 pukul 17.30 di Karangtengah, Ciledug, Kota Tangerang. Selanjutnya kedua, Rudianto diamankan pada hari Selasa 20 Februari 2004 pukul 16.30 di Bendungan Hilir, Tanah Abang. Yang ketiga, Syarifuddin alias Komeng diamankan pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 9 di Desa Sumur Jomblang, Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya Marco diamankan pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat di perumahan Puri Beta, Ciledug, Tangerang. Selanjutnya Muhammad Hafiz diamankan pada hari Rabu 21 Februari 2024 jam 11.30 WIB di Palmerah, Selipi, Jakarta Barat. Selanjutnya yang keenam, Sandi diamankan pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 14.30 di Srengseng, Jakarta Barat. Yang ketujuh, Yatno diamankan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 jam 23.30 WIB di Tambun, Bekasi. Yang kedelapan, Aprizal diamankan pada hari Kamis tanggal 22 Februari dini hari tadi jam 1.30 WIB di Bintaro, Tangerang Selatan. Sehingga saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap yang pertama, Renal 26 tahun, warga Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekolah Ramah Arahman 23 tahun, warga Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang ketiga, Muhammad Akdas 24 tahun. Yang keempat, Hendro Mulyanto 36 tahun, warga Kalideres, Jakarta Barat. Yang kelima, Ferdinand 24 tahun, warga Antapani, Kota Bandung. Yang keenam, Wellen Saputra Tio 34 tahun, warga Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Jadi ketika petugas jaga tahanan pukul 2.40 melakukan pemeriksaan pengecekan tahanan, ternyata didapati bahwa sel nomor 2 itu telah kosong dan didapati teralis kamar mandi beserta temboknya itu sudah ada di lantai. Kemudian petugas jaga tahanan mengecek ke belakang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang berlarian ya, ke arah jalan raya. Nah, sejak itu Polres Jakarta Pusat bentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian kembali terhadap para tersangka yang melarikan diri. Atas keterangan dari para tersangka sudah diamankan kembali, dan juga kami turut mengamankan Rizky Amelia berdiri Syarifuddin yang
diketahui membawa atau menyelipkan gergaji pada saat membesuk tahanan. Tersebut digunakan untuk memotong tali secara bergantian, setidaknya selama kurang lebih sekitar 3 minggu, bergantian sambil bernyanyi, sehingga mengelabui suara dan sebagainya. Akan dijerat dengan pasal 223 Junto 56 KUHP dan atau pasal 138 Undang-Undang Narkotika terkait menghalangi penyidikan dengan membantu pelarian, ancaman hukuman 7 tahun. Dan hingga saat ini setidaknya sudah 10 personil Polsek Tanah Abang dilakukan pemeriksaan untuk mendalami unsur kesalahan dan kelalaian petugas jaga tahanan dan perintah beliau untuk lakukan tindakan disiplin yang tegas. Mengimbau kepada 6 tersangka yang masih DPO, kami akan terus mencari kemanapun berada, kami terus memburu, dan apabila masyarakat mengetahui keberadaan dari 6 orang yang masih DPO, agar bisa menghubungi kepolisian terdekat ataupun kepada call center Satreskrim Jakpus, ya, pada nomor 0812 80 70 6629. Pihak keluarga ataupun kerabat yang turut membantu pelarian dalam bentuk apapun akan dikenakan sanksi hukum yang tegas, seperti saudari Rizky yang membantu pelarian tersebut. Termasuk ya para petugas jaga, kemudian berjenjang baik itu Kapolsek ataupun Wakapolsek, ya, itu semua dilakukan pemeriksaan secara intensif. Cukup ya? Apalagi di 16 ya, 2 itu langsung tertangkap gitu. Jadi yang kabur itu adalah 14, karena 2 segera setelah itu langsung ditangkap, sehingga total semuanya ada 14 gitu ya. Terkait dengan bisa masuknya gergaji ke dalam ruang tahanan, itu menjadi salah satu unsur pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat terkait dengan unsur kelalaian dalam menjaga ataupun pada saat jam besuk tahanan tersebut. Tersangka ya, sejak masuknya gergaji tersebut ya, setidaknya ada kurang lebih sekitar 3 minggu mereka bersama-sama. Artinya memang mereka merencanakan untuk melarikan diri dari Polsek Tanah Abang, dan memang ukuran dari teralis tersebut tidak terlalu besar sehingga membutuhkan waktu untuk mereka keluar. Artinya mereka merencanakan ketika temannya menggergaji, yang lainnya itu bernyanyi dan mengeluarkan suara dan sebagainya, sehingga untuk mengelabui para petugas jaga. Suaminya ini adalah istri dari Sarifuddin ya, itu beberapa kali menjenguk sehingga memasukkan gaji tersebut ya, itu digunakan oleh rekan-rekan satu sel dari Sarifuddin. Terkait dengan sanksi disiplin, saat ini pemeriksaan masih berlangsung ya, masih mengkaji berbagai unsur-unsur kesalahan ataupun kelalaian, sehingga tentunya dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan sidang ya, sidang disiplin terkait dengan para petugas ataupun personil Polsek Tanah Abang yang diduga lalai. Kemudian terkait dengan pelarian, mungkin ada yang sampai di Pekalongan, setelah keluar mereka selayaknya ya menyamar sebagai masyarakat biasa sehingga memang tidak diketahui. Namun demikian tim terus memburu dan mengumpulkan keterangan-keterangan terkait keberadaan masing-masing tersangka tersebut.